Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview hasil pertemuan ke-14, yaitu dalam materi sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik. Sebagaimana dirumus dalam undang-undang, perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum. Contohnya, di negara Belanda, dalam Earthshog-Red tanggal 20 Februari 1933 di kota Groningen mengenal dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari ada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi, itu sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama adalah melawan hukum formil, yang kedua adalah melawan hukum material. Melawan hukum formil adalah perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Melawan hukum material adalah bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Nah, rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang adalah undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila diatur secara tegas orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumus dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu pasal 303, 548, 549 KUHP. Unsur-unsur kesalahan, kemampuan pertanggungjawaban, adanya hubungan batin antar pelaku dengan perbuatan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Kesengajaan dengan sadar kepastian keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang ditujukan oleh si pelaku, akibat yang tidak dihendaki tetapi memerlukan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi timbul. Contohnya, si A hendak membunuh si B dengan menembak pistol, sementara si B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP. Nah, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan dihendaki perbuatan dan tidak diharuskan mengetahui, menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Kekeliruan, kesesatan, salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan betting seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, atau delik putatif. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Jadi ketika melakukan perbuatan, keadaannya batinnya atau keadaan sehat, tidak gila gitu. Karena yang tidak bisa terjerat hukum pidana adalah orang gila. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, sistem deskriptif, sistem normatif, deskriptif normatif, atau gabungan dari 1 dan 2 yang tadi, gabungan dari deskriptif dan normatif. Keadaan mabok di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan Eropa dan Amerika. Jadi untuk pembuat mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Jadi kalau misalnya di luar, di Eropa kan suhunya dingin ya, untuk menghangatkan badan
Nah, untuk meminum alkohol, nah di Indonesia karena suhunya relatif iklimnya tropis, mungkin tidak masuk akal apabila minum alkohol untuk menghangatkan badan. Justru kebanyakan untuk mabuk. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani tidak malu dalam melakukan kejahatan. Nah, jadi didorong oleh alkohol agar tidak malu atau ragu-ragu dalam melakukan tindak pidana. Mungkin cukup sekian review pertemuan ke-14 dalam sifat melawan hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kekeliruan dalam menyampaikan review materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.